Oke, welcome to Soal Politik. Kembali lagi di konten ngomong sendiri. Nih tulisan baju gue Padang, orang Bukit Tinggi, pakai baju Padang. Udah jelas orang Padang, ngapain ditulisin coba? Redundant. Jadi kali ini gue mau bercerita tentang sedikit cerita masa lalu gue. Ini sebenarnya udah pernah gue omongin di konten bersama Paman Sap, pernah gue omongin juga di Diarialog, pernah gue ngomongin juga di Instagram gue di Arya Putra BN. Mungkin banyak teman-teman yang juga komentar di situ. Intinya sih, gue ingin cerita soal bagaimana buku itu mengubah hidup gue gitu, menyelamatkan hidup gue. Gue bukan dari keluarga intelektual, bukan dari keluarga yang sekolahan, bukan dari keluarga yang benar-benar melek dengan politik, dengan sosial politik, enggak. Gue dari keluarga yang bisa dibilang pedagang kecil, pelaku UMKM di kota Bukit Tinggi, sangat jauh dari Jakarta. Kita ke bandara aja 3 jam, dari bandara naik pesawat lagi ke Jakarta itu 2 jam, dari bandara ke Jakarta lagi 1 jaman lagi, jauh sekali gitu. Makanya kalau ketemu teman-teman gue di Jakarta misalnya nih kayak Batara, anak Gons gitu, yuk tawuran gitu. Lu berani nggak nyerang SMA gue gitu. Lu kalau SMA lu berat nyerang SMA gue ya, itu nggak nyerang lu namanya, itu lagi tamasya. Jalan-jalan lu namanya, itu bukan nyerang. Tapi ya gitu, jadi saking jauh lah dari Jakarta, dan kebetulan gue punya banyak teman anak Jakarta yang gue lihat pas gue nyampe di UI itu bahasa Inggrisnya bagus, akses bacaannya oke. Sejelek-jeleknya anak Jakarta gue ketemu, dia pasti punya 1-2 referensi lah yang bisa dia ceritakan jadi modal untuk ngobrol-ngobrol di warung kopi gitu. Sejelek-jeleknya gitu, paling enggak dia baca majalah gitu, baca koran. Nah, ini gue mau cerita kaitannya dengan bahan bacaan. Peristiwa pertama itu mengubah hidup gue, yang mempengaruhi hidup gue, yaitu ketika ada razia rambut di SMA gue. Jadi orang-orang yang rambutnya melebihi kuping nih kayak gini nih, ini bakal dipotongin sama guru, tapi satu doang, yoi garis gitu, gaya-gaya rappers gitu, enggak. Tapi kalau zaman dulu itu sangat memalukan gitu loh, dilihat orang, istilahnya dicolakin kalau di bahasa Bukit Tingginya. Nah, kalau lu dilihat orang kayak begitu, lu akan sangat malu gitu. Nah, tapi ketika itu, karena kalau gua ngumpet di belakang sekolah, pasti ketahuan sama guru gua. Pasti itu adalah tempat ngumpet anak-anak bandel kayak gua ini, udah ketara lah, pasti ngumpetnya di belakang atau di kantin gitu. Gua nggak ngambil jalur mainstream itu ketika itu. Ini gue akhirnya waktu razia itu, gue dengar info kelas sebelah udah razia, gue izin keluar, gue ngumpet di perpustakaan SMA gue, yaitu tempat yang nggak pernah gue kunjungin sebelumnya gitu. Karena isinya, lu tahu sendiri, perpustakaan SMA lebih banyak didominasi oleh Rangga dan anak-anak yang tidak asik. Rangga baca puisi gitu di situ kan. Kalau lu baca nonton film AADC 1, banyak ya lu, pada belum lahir ya lu ya. Ya gue yakin udah ada yang udah lahir juga. Nah, jadi gue nggak mau ke perpustakaan, gue masuk ke perpustakaan, gue nggak mau ke belakang sekolah, karena menurut gue tempat yang paling aman itu adalah tempat yang dekat dengan tempat yang berbahaya gitu. Jadi tempat yang berbahaya itu sekaligus adalah tempat yang paling aman sebenarnya. Nah, gue masuk ke dalam perpustakaan, gue ngumpet sendiri,
karena dulu belum ada handphone yang Android atau iOS gitu, smartphone belum ada. Kalau gue nyalain musik pakai handphone N-Gag, lu tahu N-Gag nggak? N-Gag Kidi sama N-Gag biasa tuh udah tua banget lah itu. Barang tua banget yang nelponnya itu kayak gini nih. Halo, ya gitu. Itu gaya banget tuh dulu tuh. Gamenya Exploder. Jadi gua ngumpet di situ. Terus karena nggak tahu mau ngapain, gua ambil buku random aja satu. Gua ambil buku random. Gue lihat, gue lupa penulisnya siapa, gue lupa judulnya apa, pokoknya bukunya warna putih covernya. Dan di situ itu adalah cerita soal salah satu orang pejuang rasial dari Amerika Serikat bernama Martin Luther King Jr. Disitulah gue tahu Martin Luther King Jr. dengan Martin Luther itu adalah dua orang yang berbeda. Kalau Martin Luther itu adalah the father of Protestant, beliaulah yang membawa aliran baru di dalam perkembangan Nasrani, sejarah Nasrani. Martin Luther King Jr. adalah seorang anak kulit hitam dari Amerika Serikat yang kemudian menjadi salah satu tokoh perjuangan kulit hitam yang sangat fenomenal di dalam sejarah perjuangan rasial di Amerika Serikat. Dan Martin Luther King Jr. ini, dan di situ juga gue mendapatkan sebuah fakta absurd yang mana gue tahu sebelumnya I Have a Dream itu adalah lagunya Westlife featuring Sherina gitu. Ternyata I Have a Dream itu adalah judul pidatonya Martin Luther King gitu. Yang Martin Luther King Jr. ketika itu menggugah orang untuk bergerak gitu ya, dan untuk menyadari, membangun kesadaran soal politik rasial yang sangat diskriminatif di Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi keyakinan utama dari negaranya yang mengkritik motherland-nya yaitu United Kingdom. Dan ini tidak sesuai dengan spirit United States gitu. Ketika Anda sudah bangun sebuah negara modern tapi masih meniru perilaku motherland-nya yang sebelumnya yang punya spirit untuk penjajahan sesama umat manusia gitu. Nah, balik lagi ke cerita tadi, gue dapat buku itu di perpustakaan sekolah gue. Dan mungkin itu adalah buku pertama yang membangun pemahaman sosial politik di kepala gua. Buku itulah yang merangsang gua untuk tahu lebih banyak apa itu politik. Ternyata politik itu sebuah hal baik gitu ya. Ketika Martin Luther King Jr. duduk di sebelah ayahnya di mobil gitu ya. Ini adalah salah satu penggalan cerita gitu. Martin Luther King Jr. duduk di sebelah ayahnya di mobil, terus polisi kulit putih nanya ke bapaknya, "Hi kids, where your license?" Gitu. Martin Luther King Jr. hatinya begitu terluka, emosinya meluap ketika dengar bapaknya dipanggil kids, dipanggil nak gitu sama orang kulit putih gitu. Ini sebuah bentuk dari upaya untuk merendahkan orang secara rasial. Nah, politik itu adalah upaya untuk mencapai kesetaraan ternyata gitu loh. Jadi ada cerita soal mencapai kesetaraan di situ. Nah, ini yang membentuk pikirannya Martin Luther King Jr. Nah, kemudian dia tumbuh besar dan ketika itu Presiden John F. Kennedy ditembak di Dallas. Itu gue tahu juga dari buku itu. Oh, ternyata ada tetangga gue di Padang namanya teman mak gue namanya Zulkanadi namanya. Jadi gue tahu nama Kennedy itu ternyata dari John F. Kennedy gitu, Presiden Amerika Serikat. Nama gue kan nggak tahu wawasan itu gitu ya. Jadi banyaklah nama orang Minang kan banyak yang ke barat-baratan gitu. Misalnya kayak Andrinov Caniago gitu, senior gue di UI.
yang pernah jadi dosen juga, dosen gue juga di UI. Terus ada misalnya teman gue Valdo Maldini gitu, Philip Vermonte, itu kan nama-nama orang Minang yang ke barat-baratan gitu. Termasuk itu temannya mak gue, Zulkarnain. Zulkarnain dari John F Kennedy. Nah, balik lagi. Nah, di situ gue tahu cerita itu, dan ketika itu memang Presiden Kennedy ingin menginisiasi Civil Rights Bill, yaitu penyetaraan hak-hak untuk kelompok kulit hitam gitu. Jadi ini ketika itu dia ditembak di Dallas dan kemudian digantikan oleh wakil presidennya waktu itu, namanya Lyndon Baines Johnson atau LBJ disingkatnya. Dan waktu itu LBJ dilantik di atas langit di pesawat agar tidak ada kekosongan pemerintahan ketika itu, dan itu diceritakan dalam buku itu. Dan ternyata orang untuk politik itu bisa membunuh ya gitu di dalam politik gitu. John F Kennedy contohnya, seorang presiden pun bisa dibunuh di negara superpower seperti Amerika yang kita lihat dari film-film di Hollywood gitu. Nah, inilah cerita yang kemudian gua berpikir waktu itu, kayaknya gua harus belajar ilmu ini nih, ilmu sosial, ilmu politik ini lebih dalam nih. Dan gua mulai belajar, mulai tahu apa itu FISIP gitu. Ternyata ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mengajarkan ilmu-ilmu macam Martin Luther King ini gitu. Nah, singkat cerita, ke perpustakaan itu menyelamatkan hidup gua. Pertama, gua tidak kena razia rambut. Ya, yang kedua mempertemukan gua dengan buku biografi Martin Luther King Jr. itu. Nah, ini cerita masa lalu, dan yang kemudian buku itu membawa gua ke hari ini, yang membuat gua tertarik dengan ilmu sosial, ilmu politik. Dan kalau lu lihat di dalam konten-konten Total Politik banyak membahas soal politik Amerika, ya salah satunya karena awalnya gua mengenal politik itu dari sosok Martin Luther King Jr. sebenarnya. Nah, kalau lu lihat sejarah Martin Luther King Jr. ini menjadi penting karena apa? Tahun 2008 Amerika bisa punya presiden kulit hitam pertama gitu. Itu perjuangannya udah lama sekali ternyata. Dari Martin Luther King, dari perang sipil, brother kill brother gitu di perang sipil itu. Nah, sampai ke Martin Luther King, sampai perjuangannya itu adalah ketika Barack Obama menjadi seorang presiden kulit hitam pertama di Amerika gitu. Nah, jadi politik itu mampu memberikan ruang untuk memunculkan alternatif gitu. Yang mana mungkin alternatif itu nggak hanya kita yang mengupayakan, tapi generasi penerus kita yang mengupayakan. Nah, ini akhirnya gue belajar gitu. Nah, yang kedua, buku yang cerita hidup gue yang sangat dipengaruhi dengan buku sebenarnya adalah ketika gue belajar di UI, di sosiologi UI. Gue keterima di FISIP UI. Singkat cerita, setelah terinspirasi dengan buku Martin Luther King yang gue tanpa sengaja temukan tadi, kemudian di UI gue ketemu sebuah toko buku yang betul-betul seperti apa ya, gue kayak bocah nemuin playground gitu loh, lihat toko buku itu waktu itu. Jadi kayak happy gitu. Ada orang yang menikmati baca buku dan ada orang yang benar-benar senang dengan tema-tema yang ada di dalam ilmu sosial, ilmu politik. Nah, nama buku itu Toko Buku Cak Tarno, nama toko bukunya. Nah, di situ gue ketemu orang-orang macam Rocky Gerung, misalnya Doni Gahral, Adian. Terus gue ketemu Pak Bagus Takwin, Daniel Hutagalung, banyak lah.
Tommy Awi, intelektual UI, bahkan dosen-dosen gue yang di kampus cuma gue kenal, di situ gue bisa berdiskusi tiap minggu itu. Kalau dosen gue jadi pembicaranya, gue bisa kritik-kritik tuh, karena tidak terpengaruh dengan nilai kan. Jadi kalau lu di kelas sok-sokan kritik-kritik dosen, kalau dosennya sebel lihat muka lu, itu berpengaruh terhadap nilai, bos. Sebel sama kelakuan bisa diubah, sebel sama kepintaran lu bisa belajar lebih banyak. Tapi kalau udah sebel sama muke, itu paling susah tuh. Ya mau nggak mau ya udah terima resiko aja. Lu nggak mungkin operasi plastik juga kan, biar nilai lu lebih bagus gitu. Nah di Catarno itu dulu gue menemukan ya agak kecil lah kemungkinannya akan ada perdebatan yang berujung pada nggak seneng lihat muke gitu, lihat muke lu gitu. Nah ini toko buku, dan itu buku fisik, dan buku itu disitulah kita bisa berdiskusi, bertemu, membangun komunitas intelektual. Gua bisa diskusi, jadi pembicara jadi moderator tiap minggu. Gua pernah jadi pembicara juga, dan itu berjalan bertahun-tahun, dan bahkan kelompok diskusi ini sekarang udah lebih dari 15 tahun usianya. Ini pengalaman gua, dan ketika itu manfaatnya apa? Gua dapat akses buku dari mana-mana, dan ini yang membuat gua waktu itu menginspirasi gua. Kalau gua kuliah di FISIP UI, gua nggak boleh jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja secara pemikiran. Gua harus memiliki pembeda, yaitu pembeda gua senang ilmu pengetahuan, gua senang diskusi, dan gua menemukan tempat yang tepat untuk mengembangkan diri gua. Nah itu ada dua cerita sebenarnya. Yang satu ketidaksengajaan, yang kedua itu adalah sesuatu yang sengaja. Ada toko buku yang kemudian melahirkan tempat diskusi, melahirkan interaksi dari orang-orang yang di dalamnya gitu. Yang ingin gue ceritakan di sini, cobalah seorang Arif Putra itu tidak menemukan Martin Luther King di masa SMA-nya. Pasti gue nggak akan sampai di sini nih hari ini. Gue nggak akan kuliah di FISIP UI mungkin gue kuliah ekonomi, terus gue kerja profesional jadi teller bank atau pegawai bank gitu misalnya. Atau gue kuliah teknik gitu, gue jadi insinyur atau kerja di perusahaan minyak negara gitu yang sangat prestisius. Nah karena ini gue jadi ketemu buku itu dan memunculkan kesadaran sosial gue dari dini gitu. Nah kalau lu mau orang Indonesia itu pinter, ya berikan akses buku sebanyak-banyaknya. Di sini gue lebih prefer kepada buku fisik ya, karena buku fisik itu membuat lu bukan hanya soal fisik bukunya, lu cium-cium, lu wangi-wangian dan membangun attachment nama buku itu juga itu udah ada risetnya, tapi gue nggak mau ke situ. Tapi ketika lu punya akses terhadap buku, lu bisa mendapatkan buku, lu menemukan komunitasnya gitu ya. Itu akan mengembangkan gairah intelektual gitu, gairah pemikiran. Dan itu yang gue alami dengan Catarno gitu. Dan itu juga yang gue alami akses terhadap buku itu dengan bahan Martin Luther King Junior itu. Kalau gue nggak pernah nemuin buku Martin Luther King, iya mungkin gue nggak berubah nasibnya, nggak berubah kehidupan gue, nggak berubah cita-cita gue. Jadi waktu itu lu bayangin Bukit Tinggi itu nggak ada Gramedia bos. Bukit Tinggi itu nggak ada toko buku waktu itu. Ya benar-benar toko buku yang memberikan akses buku berkualitas, banyak aksesnya gitu. Ya mungkin kalau gue menemukan buku-buku agama mungkin banyak ya di situ ya. Buku Rahasia Sholat Subuh, Ensiklopedi Kiamat gitu tuh sangat mudah ditemukan di tempat gua karena itu distribusinya berdasarkan jaringan. Tapi kan kalau kita mau belajar tidak cukup belajar agama aja gitu. Kita butuh belajar ilmu-ilmu lainnya yang untuk melengkapi pandangan-pandangan kita dan membangun kesadaran kita soal politik gitu. Butuh bahan-bahan yang qualified. Lu coba bayangkan seandainya
banyak anak-anak SMA, banyak anak-anak usia gua waktu SMA dulu mendapatkan akses buku, ya mungkin akan banyak orang yang hidupnya juga berubah gitu. Nah lu coba bayangin ya, di salah satu kampus terbesar di Indonesia, toko buku aja bisa tutup. 2 toko buku bahkan dalam 1 tahun yang sama itu bisa tutup di satu kampus besar di Indonesia. Ini kan ironi, paradoks ini. Kenapa di tempat orang mengembangkan pikiran, toko buku bisa tutup? Gue kadang-kadang juga agak kesel gitu loh sama pemerintah gitu. Di sini loh, gue mau bilang nih sama Mas Menteri Nadiem Makarim yang dulu kuliah selesai dari Harvard University. Anda mendapatkan kemewahan dari Anda kecil. Anda bisa baca buku apa aja yang Anda inginkan dan yang Anda ingin pelajari. Tapi bayangkan anak-anak seperti saya, seperti teman-teman saya di Bukit Tinggi yang mungkin ngelihat buku berkualitas, ngelihat buku yang tebel gitu aja udah kita udah jiper duluan. Wah, ada ya buku ternyata setebel itu gitu. Belum lihat isinya gitu. Ngelihat buku tebel aja kita udah kayak apa ya? Kayak orang ngelihat mobil Lamborghini lah. Lamborghini gitu. Jadi kayak gitu. Nah, berikanlah akses untuk buku, dipermudah aja orang untuk dapat buku semuanya. Lu coba bayangin ya, di Amerika itu misalnya negara bagian Illinois kayak Pak Mansap tinggal tuh. 1 jam itu gaji kerja di sana, gaji per jamnya itu 1 jamnya itu $15. $15 kalau lu rupiahin itu sekitar 200.000 1 jam. Nah sekarang lu lihat, gue kemarin beli buku impor, harganya itu $12. Ya, buku impor $12. Kalau lu kerja di Illinois dengan gaji 1 jam aja, lu masih sisa duit $3 lagi untuk beli McD gitu, sambil ngopi dan makan French fries untuk baca buku tersebut yang lu beli itu. Tapi kalau di sini, ya, 1 buku $12 itu kalau dirupiahin sekitar 180.000. Gaji lu UMR misalnya 4,1 sebulan, ya itu udah mengurangi banyak sekali dari gaji lu gitu. Nah di sini gue mau kasih tahu nih mau mengeluh gitu sama pemerintah, sama Mas Nadiem gitu sebagai Menteri Pendidikan dan juga Pak Lutfi Menteri Perdagangan kita hari ini. Gimana nih caranya biar buku-buku impor itu masuknya gampang di Indonesia gitu loh. Jadi kalau orang jual buku itu jangan disamain sewanya kayak orang jual Starbucks gitu. Atau orang jual McD gitu atau jual KFC, jangan disamain. Toko buku itu kerja peradaban gitu. Untuk orang jual buku itu jangan dipalakin gitu. Sekarang pajak penulis aja 30%. Nah sekarang siapa yang mau jadi penulis gitu? Bisa sampai 30% loh pajak penulis. Lu kalau bestseller nulis tuh 30% pajaknya. Nah sekarang kan orang jadi makin nggak mau nih. Kita aja nih sekarang kayaknya kekurangan penulis. Yang banyak itu pengoceh gitu di media sosial gitu. Penulis kita kurang. Nah penulis yang berkualitas akan ada dari akses buku yang berkualitas. Tapi kan sekarang minat baca berkurang. Ya minat baca berkurang ya bodo amat lah, minat baca berkurang. Itu bukan urusan negara sediain aksesnya. Jangan sampai orang udah susah minat bacanya kurang, beli buku pun susah gitu. Mendapatkan buku yang berkualitas pun susah. Kalau kita lihat sekarang omel-omelan di media sosial segala macam, itu ya salah satunya karena orang susah dapetin akses buku yang berkualitas dari dini gitu. Coba dari kecil tuh kita sudah terbiasa bawa anak kita ke toko buku karena harga buku
tidak mahal, harga buku pun mudah untuk didapat gitu. Nah di Gramedia misalnya, gue sebut merek aja nih, di Gramedia itu buku yang bertahan itu buku yang laku gitu. Buku yang berkualitas belum tentu bertahan. Buku yang laku itu bisa lebih lama lifetime-nya di toko. Sama yang di Gramedia sekarang lebih toko stationery. Iya, apalagi sekarang Gramedia itu lebih banyak jual gitar gitu, jual stick golf, ring basket. Karena apa? Jual buku udah nggak profitable lagi buat mereka. Nah, sekarang gimana caranya beban orang-orang yang jual buku dan menghadirkan buku berkualitas itu dikurangin gitu. Orang yang jual buku itu kalau perlu dikasih insentif, dipotong pajaknya, penerbit dipotong pajaknya, nggak usah disusah-susahin gitu. Karena kalau orang udah dipermudah untuk mendistribusikan pengetahuan, orang udah dipermudah untuk menyampaikan pikirannya, untuk membangun peradaban, gue yakin Indonesia 10-20 tahun lagi itu kan akan luar biasa kok. Kita punya anak-anak yang bagus kok. Lu bayangin ya, gue pernah ke rumahnya Ainun Najib, itu yang sekarang kerja di Grab. Ya, Mas Ainun tuh pernah cerita, anaknya TK apa usia 8 tahun kalau nggak salah, udah bisa coding game sederhana gitu. Dia di mana Mas belajarnya? Itu di perpustakaan kecamatan di Singapura. Jadi anak-anak di Singapura untuk level perpustakaan kecamatan aja udah bisa coding gitu. Kita akan berkompetisi dengan orang-orang kayak begini. Kita akan berkompetisi dengan anak kampung di Bukit Tinggi seperti gua ini, akan ngadepin jagoan-jagoan yang dari kecilnya itu udah di Amerika, udah di Singapura. Kayak di Amerika perpustakaan yang ada studio podcastnya aja udah banyak sekarang untuk di level kecamatan aja gitu. Jadi ini loh masalah kita sebenarnya. Kalau ditanya masalah pendidikan, yang paling fundamental adalah orang tidak diberikan akses yang mudah untuk mendapatkan buku-buku berkualitas. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah garbage in, garbage out. Jadi banyakkan sampah masuk ke kepala kita lewat berbagai macam media yang ada, sehingga yang keluar juga sampah juga, umpatan-umpatan juga dari mulut kita. Kalau lu lihat kenapa medsos kita itu sangat sampah gitu, ya karena dari kecilnya kita nggak pernah diajarkan untuk mendapatkan resources yang sumber-sumber yang betul-betul mencerdaskan kok. Berapa banyak orang yang di Indonesia yang tiap weekend itu ke perpustakaan atau membawa anaknya ke toko buku, itu sangat tidak banyak. Gue yakin cuma kelas menengah tertentu aja gitu. Jadi menurut gue yang paling penting adalah bagaimana orang bisa mudah mendapatkan akses terhadap buku. Ya misalnya perpustakaan keliling oke lah, tapi perpustakaan keliling pun juga ya lu lihat begitu-gitu aja lah, bukunya juga nggak tahu kapan upgrade-nya, kapan update-nya nggak tahu. Yang betul-betul tidak terprogram gitu. Jadi ya kalau pandemi ini kita kebablakan gitu ya, kesulitan dengan akses internet yang lemah, karena dari awal kita tidak pernah men-setting gitu ya, anak kita itu belajar gitu. Kalau kita dari kecil itu diberikan akses terhadap buku, anak udah bisa belajar dengan buku sendiri. Ya dalam masa pandemi ini ya itu akan sedikit meringankan masalah, nggak nyelesain masalah sih. Tetap anak perlu ke sekolah untuk bersosialisasi, untuk bertemu dengan teman-temannya. Itu yang jauh lebih penting gitu ya. Tapi paling tidak dengan adanya buku, dengan dia terbiasa diberikan buku dari kecil, akses buku tidak terbatas gitu ya, dia bisa belajar apa aja dari buku, itu akan memberikan kemampuan untuk belajar secara mandiri.
Ini sekarang ya lihat aja, pajak buku itu berlapis-lapis loh, pajak kertasnya, pajak ininya, pajak penerbitnya, pajak percetakannya. Ini loh, ini concern banget loh buat pemerintah nih. Gua yakin kalau masalah ini teratasi, ya, data yang menunjukkan 51% masyarakat Indonesia buta huruf fungsional itu bisa diatasi. Buta huruf mungkin udah sedikit ya jumlahnya, tapi buta huruf fungsional hampir setengahnya. Itu loh, misalnya orang yang cuma baca judul gitu, atau dia baca judul terus baca isinya nggak ngerti gitu. Orang ngomong apa, tulisannya apa, pemahamannya lain gitu, pemahamannya sebaliknya gitu misalnya. Itu buta huruf fungsional gitu. Nah itulah yang paling banyak, bisa baca tapi nggak ngerti artinya. Nah itu buta huruf fungsional tuh, nggak ngerti maknanya. Itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Karena apa? Karena aksesnya tidak diberikan sedari dini gitu. Nah balik lagi misalnya soal Gramedia tadi, ya yang muncul ya buku-buku yang laku, yang bestseller, buku-buku berkualitas dihakimi oleh kehendak pasar gitu. Buku-buku berkualitas bisa hilang dalam waktu 2 minggu di situ, di toko-toko buku kayak Gramedia misalnya. Karena apa? Nggak salah juga Gramedianya, karena ya mereka kan perusahaan butuh profit. Dan kalau udah dapat profit baru bisa bayar pajak, bayar segala macamnya. Tapi kalau mereka diinsentif untuk memberikan ruang sebanyak-banyaknya, gue rasa akan sangat mungkin mereka memberi ruang untuk buku-buku berkualitas lebih banyak gitu. Nah, jadi itu sih yang jadi poin keresahan gue di sini, bahwa buku itu bisa mengubah hidup seseorang, dan banyak orang yang akan jadi lebih hidup apabila dia mendapatkan bahan-bahan bacaan yang berkualitas, dan di situ dia bisa berimajinasi dan membayangkan bagaimana masa depannya gitu. Ya ini sekarang masalah buta huruf fungsional ini menjadi sangat rentan gitu. Ya misalnya kayak buta huruf fungsional tuh nggak hanya bacaan ya, tapi juga dengar gitu misalnya. Gue contohin deh yang paling populer itu misalnya kayak dulu Rocky Gerung pernah bilang kitab suci itu fiksi atau bukan gitu misalnya. Ya, jika kitab suci itu adalah merangsang kemampuan otak untuk berimajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi gitu. Nah, jadi banyak yang coba nyerang Rocky dulu, gue ingat betul, bilang Rocky menista agama gitu. Ya padahal kan ya banyak juga yang bilang Rocky nggak bijak menyampaikan itu ke publik, kan publik kita berbeda-beda kemampuannya. Iya memang betul, karena Rocky nggak tahu, nggak lihat data, mungkin 51% orang buta huruf fungsional gitu. Yang mana mereka bisa tahu apa yang Rocky sampaikan, tapi nggak paham maknanya apa gitu. Nah maknanya adalah jika mengaktifkan imajinasi maka itu fiksi gitu. Tapi kalau nggak mengaktifkan imajinasi ya itu nggak fiksi gitu. Nah logika sederhana kayak gitu aja gitu. Begitu sih menurut gua. Dan kalau Mas Menteri Nadiem ingin mengubah nasib Indonesia, berikanlah akses sebanyak-banyaknya terhadap buku-buku berkualitas bagi seluruh anak-anak Indonesia. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.